Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam jumpa kembali bersama Ustazah Dian dalam mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin menjelaskan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian konstitusi. Konstitusi atau hukum dasar merupakan ketentuan yang menjadi dasar pembentukan bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis konstitusi ada dua, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar, dan konstitusi tidak tertulis adalah konvensi atau kebiasaan dalam suatu negara. Sedangkan sifat konstitusi itu juga ada dua. Sifat yang pertama adalah luas atau fleksibel. Sifat yang kedua adalah kaku atau rigid. Sifat luas atau fleksibel adalah memungkinkan bagi undang-undang untuk dilakukan perubahan. Contohnya adalah bagian pasal-pasalnya. Yang kedua adalah kaku atau rigid, yaitu sulit dilakukan perubahan terhadap undang-undang. Contohnya adalah bagian pembukaan Undang-Undang Dasar. Tujuan dibentuknya konstitusi adalah sebagai pembatas kekuasaan penguasa agar tidak berlaku sewenang-wenang, dan juga dapat melindungi hak asasi manusia serta menjamin hak dan perlindungan hukum bagi warga negaranya, serta pedoman penyelenggara negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar dimulai sejak BPUPKI menjalankan tugasnya, yang dimulai pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI pertama, selain menerima berbagai usulan tentang dasar negara Indonesia, mereka juga dibentuk panitia kecil perumusan dasar negara dengan anggota 9 orang. Siapa saja mereka? Ayo, ingat kembali pelajaran di bab 1 agar kamu paham dan menguasai materi ini secara baik. Selanjutnya dilakukan rapat panitia kecil. Di luar persidangan, tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil melakukan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI. Dalam rapat tersebut menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar dengan Mukodimah Hukum Dasar Negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Memasuki masa sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua BPUPKI dibentuk 3 panitia dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kedua, Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, dibentuklah Panitia Peta, Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Setelah dibentuknya Panitia Perancang Undang-Undang, pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang mengadakan sidang yang menghasilkan membentuk Panitia Perancang atau Declaration of Right. Yang kedua, membentuk unitarisme. Ketiga, kepala negara akan dipegang oleh satu orang, yaitu Presiden. Keempat, membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Supom. Selanjutnya adalah sidang yang dilakukan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945 dan menyepakati beberapa hal, yaitu ketentuan tentang lembaga negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta membentuk panitia penghalus bahasa. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah sejarah penetapan Undang-Undang Dasar. Dimulai dari sidang PPKI.
Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disepakati mengubah kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat tentang Dasar Negara Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut atas usul Dr. Andes Muhammad Hatta demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu adanya perubahan terhadap bab 2 pasal 6 pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan inilah hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dan inilah sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI, terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh yang berisikan 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Demikianlah tadi pembahasan materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.